tentunya pertama kita harus bicara dulu dengan industri policy daripada negara. Tentunya Astra kita selalu mendukung ya secara industri policy yang kita percaya bahwa itu bisa bermanfaat bagi negara. Nah, tetapi tentunya kita juga melihat bagaimana Astra ini merespon seperti tadi ditanyakan. Kita selalu bekerja sama dengan partner kita, dengan prinsipal kita untuk bagaimana supaya bisa membuat satu produk BEV yang memang fit terhadap market Indonesia. Jadi bukan hanya EV. Nah, ini semua butuh proses, ya, butuh proses. Sedang kita persiapkan, sedang kita selalu dengan secara konsisten dari waktu ke waktu kita bicarakan dengan prinsipal kita, dengan partner kita. Tapi juga kita harus sadari bahwa di sisi lain secara paralel kita juga harus membangun ekosistemnya. Kita harus membangun infrastruktur. Di Astra misalnya, kita juga sudah cukup agresif dalam membangun charging station maupun charging unit. Dan charging unitnya hari ini sudah digunakan oleh teman-teman di Toyota. Ya, gitu. Sudah digunakan teman-teman Toyota dengan satu reliabilitas yang baik. Dan itu adalah produksi dan desain daripada AOP. Jadi kita Astra, tidak dari mengimpor, Astra ya. kita tidak mengimpor dari luar negeri kemudian kita tempel, tidak. Ya ini adalah satu diferensiasi daripada kita. Jadi bagi Astra kita melihat dari secara total ekosistem di mana kita bisa bangun sambil kita bekerja sama dengan prinsipal bagaimana kita bisa mendapatkan satu produk yang baik yang memang secara produk itu market fit bagi struktur daripada otomotif Indonesia. Saya kira itu. Kita ini adalah satu proses. Ini adalah satu proses. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak pada saatnya kita bisa mendapatkan satu produk yang baik. Terima kasih ya. Ya tentu saja memang jadi kebanggaan kita juga ya dari Toyota di Indonesia, hasil karya kita terus dipakai untuk di-display ya di kegiatan Japan Mobility Show yang memang kebetulan topiknya itu mobility. Jadi mobil ini memang dilihat cukup merepresentasikan tentang kebutuhan mobility masyarakat di Indonesia yang beragam. Dalam hal ini adalah kebutuhan dari enterprise ataupun small medium enterprise kita. Salah satunya adalah coffee shop gitu ya, mobile coffee shop. Jadi mereka lihat, oh ini bisa merepresentasikan dari kegunaan dari Rangga Konsep untuk membantu mobility customer-customer kita. Karena dilihat itu suitable sesuai dengan tema dari Japan Mobility Show, maka kemudian mereka membawa display ini di sini. Jadi ini tujuannya untuk membantu UKM juga lah ya di membantu betul Pak. Jadi membantu mobility yang kebetulan sangat bervariasi ya. Satu segmen sama segmen yang lain kan mobility-nya kebutuhannya lain-lain. Ada berapa Pak yang diciptakan sama Indonesia mobil? Oh, sebenarnya dari platform mobil ini kita mengkreasikan banyak sih desainnya. Salah satunya memang untuk mobile coffee. Ini salah satu yang mobile kopi. Tapi kita juga bikin misalnya untuk ambulans, bisa juga kita bikin untuk camping car gitu ya. Multifungsi ya. Iya, juga untuk logistik, jadi toolbox dan lain-lain. Jadi platformnya sama tapi bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan mobility masing-masing. Tapi yang di ini berapa Pak? Karena belum launching, jadi belum ada harganya. Pak, apa yang ingin dicapai oleh Astra International di Japan Mobility Show ini, Pak Jody? Ya, kalau saya bilang dengan perubahan konstelasi di mana sekarang kita bicara mobility, kita tidak bicara produk. Jadi kita bicara the full value chain yang ada di dalam industri otomotif itu sendiri. Tentunya bagi Astra, kita bekerja sama dengan partner selalu mencoba melihat peluang-peluang yang ada. Jadi bukan hanya dari sisi dulu kita selalu bicara hulu, hilir, baik itu manufacturing maupun penjualan, tetapi sebetulnya banyak di dalam value chain itu, di dalam satu ekosistem mobility itu banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan. Ini saya tambahkan mengenai masalah misalnya komersial. Kalau kita lihat komersial, ini kan digunakan untuk komersial. Komersial itu sekitar 25% daripada market Indonesia. Dan komersial itu kalau kita lihat dari data yang ada itu selalu sangat stabil. Dan tentunya memang kalau ekonomi berkembang tentunya orang butuh kendaraan untuk logistik, ya, mengangkut barang segala macam.
Dan tentunya modelnya bermacam-macam dari yang pickup sampai dengan truk besar misalnya. Nah ini salah satu dari teman-teman Toyota mencoba melihat itu, memberikan satu kemudahan dengan fleksibilitas di mana fleksibilitas terhadap modifikasi untuk penggunaan. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi konsumen di Indonesia. Saya kira itu produk misalnya BZ4X Toyota itu sudah dilengkapi charging unit. Memang mereknya Toyota, tapi itu adalah produksi daripada AOV. Pak Joni, Pak Astra atau Toyota kan masih hybrid car ya. Ini bagaimana hybrid menuju fully EV? Loh, sebetulnya kan gini, kita berprinsip gini, kita sadar bahwa kita harus bergerak cepat juga di EV. Tetapi kita juga tahu bahwa adopsi daripada satu teknologi mobil itu tidak homogen. Artinya kita memberikan satu kesempatan bagi masyarakat untuk memilih. Jadi ada hybrid, ada plug-in hybrid, segala macam. Kita tidak mengatakan bahwa Toyota itu hanya akan di hybrid, tidak. Di EV sedang kita kembangkan, gitu. Tapi kan kita tidak bisa sampaikan, ya kan? Ini mereka sedang bekerja keras, kita juga sedang bekerja keras. Bagaimana kita bisa? Yang penting adalah kita bisa menelurkan satu produk di EV yang memang secara struktur otomotif Indonesia itu tepat. Kan teman-teman tahu bahwa 65% itu adalah mid-low customer kita. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kita menuju 2030, 2020 mungkin struktur atau karakteristik market bisa bergeser lebih sedikit ke atas, tetapi saya kira tidak akan sampai ke yang sangat high end. Nah ini sedang kita kerjakan bersama. Jadi kita tidak mengatakan bahwa Toyota hanya akan hybrid. Memang di hybrid kita memiliki satu basis yang kuat. Itu saya kira teman-teman juga tahu. Gitu. Tetapi BEV juga sedang kita kembangkan. Gitu. Nah ini adalah satu proses yang tadi saya sampaikan, proses yang kita butuh waktu untuk sana. Ya. Sudah ada produk-produk BEV? Sudah ada produk? Sudah. BZ4X kita hari ini sudah kita launching tahun lalu. Ya. Hari ini penjualan ya memang masih kecil karena memang target segmennya belum begitu pas. Ini akan fase-fase di mana kita mengalami akselerasi daripada adopsi BEV dan tentunya semua orang juga belajar bagaimana produk yang fit ke market. Terus di Indonesia bagaimana BEV respons pasar? Kan dari Cina, dari Korea. Saya kira udah itu lakukan. saya tidak bisa banyak berkomentar ya. Itu kita serahkan kepada konsumen yang untuk menilai karena kan kita banyak merek datang misalnya dari mainland China, dari Korea, ya itu adalah satu persaingan ya, satu kompetisi yang sehat. Yang penting bagi Astra adalah pemerintah negara memiliki satu visi, kita support bahwa kita masih butuh proses itu adalah yang harus kita selesaikan secara internal, tetapi itu tidak mengecilkan atau tidak meniadakan intensi kita untuk mensupport pemerintah. Tapi di Indonesia BEV belum ya? Belum punya. BEV di Indonesia sudah mulai ya. Sudah mulai. Kemudian tren peningkatan itu hybrid bagus ya. Hybrid baik. Hybrid bagus ya. Hybrid baik. Sekarang itu hybrid itu sekitar 60-70% dari electric vehicles kita di Indonesia itu adalah hybrid. Hybrid ya. Nah, penerimaannya cukup baik. Berarti tadi disampaikan Pak Joni, sebenarnya BEV Toyota kita juga udah punya 3 produk. 3 produk. Lexus UX, kita kemudian ada BZ4X, kemudian kita juga ada RZ. Jadi dan kita pasti nggak akan berhenti sampai di situ, karena kita akan terus mengenalkan BEV dan juga ekosistemnya yang penting ya. Tapi respons pasar paling baik itu hibrida ya, termasuk di dunia. Saya kira gini ya, itu tergantung masing-masing negara ya. Sangat dipengaruhi oleh bagaimana daripada policy daripada masing-masing negara. Ya, saya kira masing-masing ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan. Agak sulit kita mengatakan, agak berbeda dengan pada saat dulu lebih dari 100 tahun yang lalu kita mulai menggunakan mesin pembakaran dalam atau kita sebut sebagai internal combustion engine, kemudian ini berlangsung 100 tahun. Situasi hari ini kan bisa berbeda, banyak kombinasi teknologi dan sulit kita mengatakan bahwa ini yang terbaik atau ini. Saya tidak mau terlibat di dalam perdebatan ya. Yang penting bagi kita di Astra dan di Toyota adalah kita menyediakan produk, pilihan, kita memberikan pilihan, produknya seperti begini, fit tidak ke market,
Dan jangan lupa bagaimana dengan pelayanan Purna jual. purna jual, bagaimana dengan secara total pelayanan, kan bukan cuma produk yang kita lihat, kita harus melihat secara holistik. Ya. Nah bagi kita ada di sana. Thank you. Ini harus Lexus.